Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nikadek Diah Ananda Putri, nomor absen 11 dari kelas B1 Denpasar dengan NIM 2311031240. Pada video kali ini, murid saya adalah... Perkenalkan, nama saya Kadek Wikan Permantaguna dari SD Negeri Parabahan dengan nomor absen 14. Nah, materi hari ini adalah mampu memahami upaya memenuhi kebutuhan. Nah, mampu memahami upaya memenuhi kebutuhan. Apa sih itu kebutuhan? Sesuatu yang harus dipenuhi. Benar. Kebutuhan itu lebih tepatnya adalah suatu hal yang harus karena tanpa itu hidup kita menjadi tidak sejahtera atau dapat disebut sebagai kurang sejahtera. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap barang atau jasa yang menuntut pemenuhannya, karena bila tidak ada, mempengaruhi kehidupan. Kebutuhan adalah perasaan kekurangan yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Kebutuhan juga dapat didefinisikan sebagai suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan dengan dorongan yang ada dalam diri. Nah, model kebutuhan dasar manusia menurut para ahli, menurut Hidayat, kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologi maupun psikologis, yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Selanjutnya, ada macam-macam kebutuhan. Yang pertama, menurut kebutuhan intensitas atau tingkatannya, yaitu yang pertama ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Boleh dicatat? Kebutuhan primer itu atau disebut dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contoh kebutuhan primer yaitu pangan atau makanan, sandang atau pakaian, dan papan atau tempat tinggal. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder atau tambahan adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah membutuhkan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan perlengkapan dari kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder antara lain seperti perabotan rumah, lemari, arloji, radio, dan sabun. Kebutuhan rumah. Nah, yang ketiga ada kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Kebutuhan ini adalah kebutuhan setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder dipenuhi. Biasanya kebutuhan ini berhubungan dengan harga diri orang tersebut apabila seseorang mampu memiliki barang-barang mewah. Pada saat ini menentukan barang mewah dan barang yang bukan karena tergantung dari tingkat kekayaan yang dimiliki masing-masing orang. Contohnya dari kebutuhan tersier yaitu barang mewah seperti perhiasan, tas branded, jam tangan mahal, mobil mewah, liburan ke luar negeri, dan sebagainya. Yang kedua, ada kebutuhan menurut sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani, kebutuhan bersifat materi. Contohnya, kebutuhan akan makanan, obat, bagi yang sakit, minuman, kesehatan, dan olahraga. Dan yang kedua ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia, bila terpenuhi akan merasa puas, tenang. Contohnya rekreasi agama, menonton TV, baca buku, dan pendidikan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada kebutuhan waktu penggunaannya, yaitu yang pertama ada kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Apabila tidak terpenuhi akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidup. Misalnya, makanan sangat dibutuhkan oleh orang yang kelaparan dan ini segera terpenuhi karena orang bisa mati kelaparan. Yang kedua, ada kebutuhan yang masa akan datang. Adalah kebutuhan manusia yang
pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang atau dipersiapkan dari sekarang. Contohnya, orang yang bekerja untuk uang tidak lupa menyisihkan uang untuk ditabung untuk kebutuhan pendidikan masa yang akan datang. Selanjutnya ada kebutuhan menurut subjek, yaitu yang pertama ada kebutuhan individual, adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan yang dirasakan oleh diri sendiri seseorang, pemenuhannya secara pribadi. Yang kedua ada kebutuhan kelompok atau kolektif, kebutuhan yang dirasakan oleh kelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya dilakukan secara bersama-sama. Contoh kebutuhan ini adalah kebutuhan akan jalan, jembatan, sekolah, pasar, dan lapangan. Nah, selanjutnya, materi yang selanjutnya, cara manusia memenuhi kebutuhannya. Yang pertama, masa sebelum uang ditemukan. Zaman dahulu, manusia itu telah melakukan berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan sebelum uang ditemukan. Dalam Mariana 2020, ada pun berbagai cara yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan diantaranya. Bisa dicatat, yang pertama adalah masa berburu atau masa mengumpulkan makanan. Pada masa ini, manusia berburu dengan tujuan untuk mengumpulkan bahan makanan bagi kelompoknya. Ciri-ciri kehidupannya adalah yang pertama, tidak memiliki tempat tinggal. Yang kedua, hidup sendiri atau dalam kelompok kecil. Yang ketiga, mengumpulkan makanan berupa umbi-umbian. Yang keempat, menggunakan kapak, genggam untuk berburu hewan. Yang kelima, ada menempati gua. Dan yang terakhir, membuat lukisan cat, jari tangan, dan babi rusa dalam keadaan terpanah. Lukisan tersebut dibuat menggunakan warna hitam, putih, dan merah. Nah, yang kedua, masa bercocok tanam. Pada masa ini, manusia telah mengenal bercocok tanam dan tinggal dalam suatu wilayah lebih lama. Ciri-ciri kehidupannya adalah mulai menetap di sekitar lokasi bercocok tanam, mulai mengenakan pakaian dalam kulit hewan dan kulit kayu, membuat rumah dari kayu, berpindah jika tanah sudah tidak subur, menggunakan alat bercocok tanam seperti mata panah, beliung, persegi, dan kapak lonjong, dan menggunakan perhiasan. Selanjutnya, tukar-menukar. Tukar-menukar, apa nama lainnya? Barter. Ya, benar, barter. Manusia juga melakukan kegiatan tukar-menukar barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara ini dinamakan dengan apa? Barter. Barter, ya. Barter disebut juga dengan istilah transaksi imbal beli. Barter adalah salah satu sistem dari transaksi jual beli, di mana sistem ini menukarkan kepemilikan antara dua jenis barang yang berbeda dan dalam pemilik pertukarannya. Dua jenis barang tersebut harus mempunyai nilai yang sama. Barter juga dapat diartikan sebagai pertukaran barang dengan barang, barang dengan jasa, barang atau jasa dengan barang tanpa menggunakan uang sebagai perantaranya. Selanjutnya, sesudah mengenal uang. Awalnya digunakan uang tidak diketahui pasti. Setelah masa barter ditinggalkan, manusia mulai menggunakan barang sebagai alat tukar. Namun tidak semua barang bisa dianggap sebagai uang. Syaratnya adalah berharga dan setara dengan barang yang ditukarkan. Uang kemudian berkembang dan bervolusi menggunakan perjalanan sejarah. Dari inilah uang kemudian dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu uang barang, uang kertas, uang giral, atau uang kredit. Nah, apa sih itu uang barang? Uang barang itu adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Uang kertas. Ketika uang logam masih digunakan sebagai uang resmi dunia, ada beberapa pihak yang melihat peluang meraih keuntungannya.
dari kepemilikan mereka atas emas dan perak. Ada beberapa keuntungan menggunakan uang kertas, diantaranya biaya pembuatan rendah, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah-pecahkan dalam jumlah berapapun. Selanjutnya yang ketiga, ada uang giral. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank komersial melalui pengeluaran cek. Alat pembayaran giro lainnya, uang giro merupakan simpanan nasabah di bank, dapat diambil setiap saat dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya ada proses terjadinya jual beli. Menurut KBBI, jual beli itu adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli yang saling mengikut, di mana penjual adalah pihak yang menyerahkan barang, sedangkan pembeli adalah pihak yang membayar harga barang. Proses terjadinya kegiatan jual beli ini dalam memenuhi kebutuhan manusianya, yaitu yang pertama ada namanya produksi. Produksi itu merupakan kegiatan menciptakan atau menambahkan nilai dan manfaat suatu barang. Produksi adalah transformasi dari faktor-faktor produksi menjadi produk atau hasil produksi. Bisa dicatat contoh kegiatan produksi. Yang pertama, nelayan menghasilkan ikan. Yang kedua, ada petani menghasilkan hasil buminya, seperti padi, jagung, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, dokter menghasilkan jasa, ya. Dokter menghasilkan jasa. Yang kedua, ada distribusi namanya. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau menjual barang dan jasa kepada pemakai akhir atau konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pada pasar, barang, perusahaan, dan faktor kebiasaan dalam pembelian. Saluran distribusi atau mata rantai distribusi terdiri dari saluran distribusi pendek atau disebut dengan produsen ke konsumen, dan saluran distribusi panjang atau yang disebut menggunakan pedagang-pedagang perantara seperti agen dan pedagang besar. Nah, selanjutnya ada konsumsi. Konsumsi adalah tindakan penggunaan barang atau jasa dengan mengurangi dan menghasilkan nilai guna barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama, ada pendapatan. Yang kedua, ada harga barang dan jasa. Yang ketiga, ada kebiasaan konsumen, adat istiadat, harga barang bersubsidi. Nah, sekian dari penjelasannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak? Baik. Jadi, pada pertemuan hari ini, membahas apa tanya? Kebutuhan. Apa tadi kebutuhan? Sesuatu yang harus dipenuhi. Oke, sesuatu yang harus dipenuhi. Nah, yang ini lagi satu materi. Kebutuhan manusia dari tingkat yang lebih rendah sampai dengan tingkat yang lebih tinggi. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup atau namanya biofisikal. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti apa? Seperti memburu hewan? Tidak. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu seperti makanan dan minuman yang kita makan untuk sehari-hari. Yang kedua ada kebutuhan fungsional, yaitu aktivitas dan istirahat. Kita perlu istirahat, ya? Perlu nggak? Perlu.
Yang ketiga, ada kebutuhan integratif. Kebutuhan integratif ini seperti berprestasi, berafiliasi. Yang keempat, ada kebutuhan untuk berkembang. Misalnya, intrapersonal, aktualisasi diri. Nah, baik, dari materi hari ini apakah adik dapat menyimpulkan? Dapat. Coba bisa disimpulkan apa saja yang adik catat tadi? Kebutuhan adalah perasaan kekurangan yang berasal dari dalam diri manusia terhadap barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan kepada manusia itu sendiri, baik kepuasan jasmani maupun rohani. Baik, bagus sekali. Dari materi hari ini apakah adik ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri materi pada hari ini. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup untuk para mesanti. Om Santi Santi.